Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran soal rahasia fisika berumur 300 tahun dari Isaac Newton yang ternyata benar-benar nentuin batas antara hidup dan mati kita di jalan raya? Serius, ini bukan teori fisika membosankan. Hari ini kita bakal bongkar rahasia tabrakan mobil yang mungkin bakal mengubah total cara kalian melihat kendaraan kalian sendiri. Yuk, kita mulai. Coba bayangin skenario ini. Ada kecelakaan, tapi kabin mobilnya utuh, nggak hancur sama sekali. Bodinya cuma penyok sedikit. Tapi anehnya, pengemudi atau penumpangnya kehilangan nyawa. Gimana ceritanya coba? Kok bisa orang nggak selamat di dalam cangkang pelindung yang kelihatannya masih kokoh banget? Nah, kita masuk ke bagian pertama, misteri kematian tanpa luka, alias bahaya tak kasat mata. Jadi begini, kesalahan terbesar kita soal tabrakan itu, kita sering mikir kejadiannya cuma satu kali benturan. Brak! Mobil nabrak dan kelar. Padahal aslinya nggak gitu. Fakta mengejutkannya adalah satu kecelakaan itu sebenarnya terdiri dari 3 tabrakan berbeda yang terjadi beruntun hanya dalam sepersekian detik. Ini nih titik buta yang sering banget kita lewatin saat mikirin keselamatan. Lanjut ke bagian kedua, 3 fase tabrakan tersembunyi. Kita bakal kupas apa aja yang terjadi dalam hitungan milidetik itu. Oke, perhatiin baik-baik ya. Ini urutan mengerikan yang terjadi secepat kedipan mata. Pertama, tabrakan kendaraan. Mobil nabrak sesuatu yang keras banget, misalnya tembok, dan langsung berhenti total. Masalahnya, cuma mobilnya yang berhenti. Masuklah kita ke tabrakan kedua, tabrakan tubuh. Tubuh kita masih meluncurkan cang ke depan, nabrak setir, dashboard, atau ketahan secara paksa sama sabuk pengaman. Lalu yang paling fatal, tabrakan ketiga, tabrakan organ internal. Organ di dalam tubuh kita ikut terbang ke depan dan nabrak struktur tulang kita sendiri. Kenapa bisa bertubi-tubi gitu? Jawabannya ada di hukum pertama Newton, atau hukum kelembaman. Intinya, tubuh kita ini sifatnya malas. Kalau kita lagi jalan di mobil kecepatan 100 km per jam, tubuh kita ya ikut melaju 100 km per jam. Pas mobil tiba-tiba ngerem mendadak sampai 0, tubuh kita yang malas ini tetap pengen gerak di kecepatan awal tadi. Makanya kita terlempar ke depan menolak buat berhenti. Dan disinilah letak pembunuh rahasianya. Waktu sabuk pengaman nahan tubuh kita biar nggak tembus kaca, organ-organ lunak di dalam sana seperti otak, jantung, atau limpa kita, itu nggak punya sabuk pengaman kan? Mereka terus melesat kencang dan menghantam dinding tengkorak atau tulang rusuk dengan tenaga penuh. Hantaman inilah yang bikin pendarahan dalam masif. Makanya, dari luar kelihatan nggak ada luka, tapi akibatnya benar-benar fatal. Sekarang kita bahas bagian ketiga. Kesalahan fatal mobil zaman dulu ketika desain yang terlalu kuat justru berarti mematikan. Dulu, puluhan tahun lalu, insinyur tuh bikin mobil kayak bikin tank. Mereka pakai pelat baja yang super tebal biar mobilnya kaku banget. Logika mereka waktu itu simpel aja. Kalau nabrak, mobilnya nggak boleh penyok dong, biar penumpang di dalam aman. Jadi mereka lebih memprioritaskan sasis mobil yang utuh tanpa cacat daripada mikirin nasib orang di dalamnya. Niatnya sih baik banget, tapi hasilnya justru jadi bencana. Penjelasan fisika di balik kegagalan ini ada di hukum kedua Newton. Gini, kalau mobil nggak hancur atau meremuk sama sekali saat nabrak, durasi benturannya itu jadi super duper singkat. Dan dalam fisika, waktu kontak yang teramat singkat ini bakal ngiptain lonjakan gaya benturan yang luar biasa ekstrim. Energi dari tabrakan itu bukannya diserap bodi mobil, tapi malah ditransfer mentah-mentah menembus sasis dan masuk langsung ke tubuh penumpang. Mobilnya awet, tapi penumpangnya yang hancur di dalam. Untungnya, dunia otomotif sadar. Kita masuk ke bagian keempat. Keajaiban teknologi zona benturan yang justru dirancang untuk hancur. Kedengarannya memang aneh ya, buat nyelamatin nyawa kita, mobilnya justru harus rela dihancurkan. Alih-alih dibungkus cangkang baja kaku, bagian depan dan belakang mobil modern sekarang sengaja dibikin lemah. Yep, sengaja didesain supaya bisa meremuk pelan-pelan kayak akordeon kalau terjadi hantaman keras. Perbedaan ini benar-benar jadi titik balik yang brilian. Coba bandingin, mobil kuno pakai baja kaku yang nolak hancur, bikin durasi tabrakan jadi secepat kilat dan ngirim energi mematikan langsung ke tubuh. Beda banget sama mobil modern. Lewat zona benturan tadi, mobil secara efektif memperpanjang jarak deklarasi dan waktu tabrakan. Penambahan sepersekian detik itu udah cukup banget buat meredam gaya hancur mematikan tadi. Meredamnya jauh sebelum gaya itu sempat nyampe ke kursi kabin tempat kita duduk. Sistem remuk ini nerapin hukum ketiga Newton soal aksi-reaksi. Proses hancurnya mobil tadi memaksa kecelakaan itu menjadi apa yang di dalam fisika disebut sebagai tumbukan inelastis sempurna. Seluruh energi kinetik yang gila-gilaan dari laju mobil yang harusnya ngancurin organ tubuh kita, kini diserap dan diubah bentuknya jadi panas, suara keras, dan logam yang penyok.
Intinya, mobil modern itu ngorbanin dirinya sendiri, hancur lebur, demi nahan energi mematikan itu supaya nggak pernah nyentuh kita. Terakhir, bagian kelima, batas fisika tubuh manusia. Kita bakal lihat masa depan antara kecepatan melawan keselamatan. Meskipun kita udah pakai ilmu fisika berusia ratusan tahun buat nyelamatin nyawa, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungin. Sebagus apapun kita merancang mobil, tubuh manusia itu punya batas. Organ dan pembuluh darah kita punya toleransi maksimal untuk menahan benturan. Nah, kedepannya, seiring makin kencangnya mobil yang kita ciptain, apakah kita bakal terus bisa ngandelin teknologi buat selamat dari maut, ataukah ego kita buat ngebut pada akhirnya bakal menembus batas kemampuan fisik tubuh kita sendiri? Pertanyaan yang patut banget kalian inget-inget pas lagi injek pedal gas hari ini. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan materi kita kali ini, tetap aman di jalan dan sampai jumpa.